warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, kami dari tim Ki Hajar Dewantara. Saya Anwaruddin Al-Wafi selaku pembicara pertama, bersama dengan rekan saya Tiara Delviana selaku pembicara kedua, dan Rafa Daniela selaku pembicara ketiga. Izinkanlah kami membawakan perdebatan kita kali ini pada ranah konseptual guna mengawali dialektika untuk mencapai suatu perdebatan yang objektif non-komprehensif. Namun, jauh sebelum langkah bangun argumentasi, izinkanlah kami untuk mendudukkan definisi dan latar belakang dari mosi perdebatan kita kali ini. Dewan ini percaya bahwa pertumbuhan penduduk dapat membuat percepatan deforestasi. Sebelum itu, kita garis bawahi apa itu deforestasi. Menurut KBBI, deforestasi merupakan penebangan hutan berskala besar. Jadi, dimaksud di sini adalah penebangan hutan untuk membuka lahan bagi pemukiman, sehingga pertumbuhan penduduk yang pesat juga harus diikuti oleh adanya wilayah yang bisa dihuni nantinya. Dalam tindakan ini, tentu memiliki pro dan kontra karena berhubungan dengan stabilitas lingkungan dan kelestarian alam. Secara luas, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan penduduk sangat lumrah terjadi di seluruh dunia. Bahkan, Indonesia sendiri berada di posisi kelima dunia dengan negara memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dalam pertumbuhan penduduk, fokus penting yang bisa dibahas adalah ketersediaan lahan pemukiman. Mengingat banyaknya jumlah penduduk yang semakin bertambah, ruang tempat tinggal juga semakin berkurang. Di satu sisi, kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan hutan yang melimpah. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki Green Belt oleh dunia. Namun, dari banyaknya pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan dapat semakin berkurang. Tidak jarang, pemerintah atau masyarakat bisa membuka lahan untuk dijadikan pemukiman, sehingga bisa digunakan di kemudian hari. Oleh karena itu, jika itu terjadi, eksploitasi yang berlebihan dapat merusak lingkungan itu sendiri. Adapun tujuan dari perdebatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pertumbuhan penduduk yang dapat menyebabkan percepatan deforestasi ditinjau dari sisi sosial, wilayah, dan lingkungan. Status quo pada perdebatan kali ini kita melihat realita yang terjadi, yakni pembukaan lahan seperti adanya penebangan hutan, di mana lahan ini dibuka untuk disiapkan menjadi pemukiman bahkan perkebunan, sehingga berdampak besar bagi lingkungan itu sendiri. Jadi, melihat dari mosi perdebatan ini ialah pertumbuhan penduduk dengan laju percepatan yang tinggi bisa berdampak pada percepatan deforestasi. Hal ini bertujuan tidak lain untuk menyiapkan wilayah yang bisa dihuni di kemudian hari. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya Anwaruddin Al-Wafi mengucapkan terima kasih pada Dewan Juri yang terhormat. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tiara Delviana selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi pro. Dewan juri yang amat mulia yang kami hormati, kolega tim kontra yang saya banggakan, serta insan yang telah menggemakan perdebatan kita kali ini, izinkanlah saya selaku pembicara kedua tim pro untuk mendudukan dan memperkuat argumentasi saya dalam dua perspektif, yaitu secara perspektif empiris dan filosofis. Dewan juri yang terhormat, perlu ditekankan bahwasannya peningkatan laju deforestasi disebabkan oleh pertambahan penduduk yang tak terkendali, sehingga membuat dinamika perubahan tutupan lahan dari kegiatan manusia yang salah dalam memanfaatkan hutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sejumlah upaya strategis untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang merugikan bagi lingkungan dan sosial. Belum lagi, dampak deforestasi lahan hutan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, bencana alam, emisi karbon, dan kesehatan masyarakat. Di tahun 2020, angka deforestasi turun drastis dan menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Di balik deforestasi itu, nyatanya pemerintah melakukan optimasi lahan tidak produktif, penegakan hukum, restorasi, rehabilitasi hutan untuk pengayaan hutan dalam peningkatan serapan karbon, lalu melakukan pengenalan hutan tanaman pada sekitar 14 juta hutan tanaman. Pernyataan pemerintah dalam mengklaim penurunan laju deforestasi sebagai prestasi dalam agenda COP26 kemarin terkesan menyamarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dewan juri yang terhormat, sangatlah naif apabila pemerintah menganggap hal tersebut sebagai sebuah prestasi. Alih-alih menampilkan citra baik di kancah global, lebih baik pemerintah dapat benar-benar membuktikan komitmennya baik dalam memoritum lahan hutan
maupun pencegahan kerusakan iklim yang semakin parah. Terlebih lagi keadaan pandemi COVID-19 memberikan desakan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi yang semakin mengalami penurunan. Sementara, seperti yang kita ketahui secara bersama, pertanian merupakan satu-satunya sektor yang tumbuh positif. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah lagi dan lagi terjebak dalam deforestasi. Padahal, Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi. Walaupun ada klaim penurunan laju deforestasi dalam 2 tahun terakhir, angka itu menjadi kurang, berarti adanya pergeseran area-area terdeforestasi dari barat ke wilayah timur Papua. Semakin lajunya pertambahan penduduk, membuat laju kebutuhan ekonomi semakin ikut laju. Hal ini memicu pemerintah untuk menselaraskan antara kebutuhan penduduk dengan jumlah penduduk. Pemerintah perlu menyadari bahwa kedepannya dalam COP26 Glasgow ini akan sangat menentukan bagi kebutuhan manusia nantinya. Indonesia perlu menunjukkan hasil nyata melalui perubahan-perubahan fundamental pada sistem ekonomi yang dapat membantu untuk menghindarkan kita semua dari bencana iklim permanen di akhir abad ini. Sebaliknya, negara-negara di dunia termasuk Indonesia juga harus melakukan perubahan mendasar untuk mencapai zero emission yang sebenarnya melalui transisi hijau. Banyaknya pihak-pihak yang dirugikan, hal ini menjadi sebuah urgensi bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas atau solusi dalam mengurangi pertumbuhan penduduk dengan menggalakkan program keluarga berencana. Dan sudah saatnya juga untuk segera mengakhiri deforestasi ini didukung oleh undang-undang dan kebijakan yang ketat, yang mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembukaan lahan baru diperbolehkan jika terdapat kepentingan umum. Dengan adanya sudah peraturan yang tercantum, hal tersebut harusnya membantu untuk menopang dan sebagai pembatas agar tidak terjadinya deforestasi lagi. Sehingga tahap selanjutnya kita dapat merencanakan program bagaimana laju pertumbuhan penduduk dapat terkendali, melindungi hutan secara total, juga menghilangkan deforestasi melalui rantai pasokan industri berbasis lahan. Saya Tiara Delvena selaku pembicara pro menyatakan dengan tegas dan lugas bahwasannya saya mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dari saya, lawan berdebat adalah counter terbaik kami dalam berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Dewan juri yang amat mulia kami hormati, kolega tim pemerintah yang saya banggakan. Izinkanlah saya, Rafa Daniela, selaku pembicara ketiga untuk membawa perdebatan kita kali ini menjadi perdebatan yang objektif. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan bidasan-bidasan yang telah dikonstruksikan pembicara kedua dari tim pro. Saya selaku tim kontra menolak dengan tegas mosi perdebatan kita kali ini. Karena pertambahan penduduk bukanlah faktor utama dari percepatan deforestasi. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi dan didukung oleh data-data yang tersedia, di mana sebagian besar adanya deforestasi ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia, yang mana industri ini memberikan peluang yang besar dalam penciptaan lapangan kerja dan kinerja ekspor. Sehingga semakin kesini permintaan tentunya harus menyediakan kebutuhan lahan yang lebih banyak lagi, sehingga mau tidak mau meningkatkan adanya deforestasi ini. Didukung oleh pernyataan dari Kementerian Koordinator Kemenko bidang perekonomian, maka kontribusi dari kelapa sawit ini dapat mengatasi kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta tenaga kerja. Selain perkebunan sawit, tambang juga memiliki potensi tinggi dalam mempercepat terjadinya deforestasi, karena sektor pertambangan ini juga penghasil utama dari devisa negara. Kembali lagi, sebenarnya percepatan deforestasi ini didukung oleh faktor perekonomian, yang mana dapat diketahui bahwa sektor pertambangan dan pertanian merupakan kekuatan ekonomi. Maka selain itu, terdapat sisi pemerintahan yang tidak tegas karena masih banyak kegiatan deforestasi yang tidak dipedulikan oleh pemerintah. Salah satu berita yang dapat mendukung bahwa deforestasi ini berhubungan dengan perekonomian adalah laporan dari NASA mengenai perbandingan gambar antara wilayah hutan 20 November 2002 dengan kondisi 27 November 2019, di mana penyebab dari deforestasi ini karena perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat yang semakin luas seiring berjalannya waktu. Pemerintah pun juga mendukung hal tersebut karena kembali lagi, sawit ini merupakan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Dari berita tersebut, maka dipahami bahwa deforestasi ini sebenarnya bukan karena pertumbuhan penduduk, namun sektor ekonomi lah yang berperan besar, dan juga terdapat banyak penggundulan hutan namun tidak ada penanaman kembali, yang membuat deforestasi ini semakin melaju pesat. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan guna mencegah deforestasi ini mengalami percepatan adalah dengan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab akan penggundulan hutan.
serta menekankan kembali terkait undang-undang tentang pengelolaan hutan, sehingga tidak gampang bagi pihak-pihak melakukan penebangan secara ilegal. Selain itu, perlu pengawasan yang ketat agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena sejatinya untuk menjadi indikator negara maju perlu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Maka dengan begitu, lebih baik membenahi sistem sehingga walaupun menggunakan lahan guna perkebunan dan pertambangan, namun tetap menjaga serta melindungi. Sehingga ungkapan bahwa hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia ini tetap melekat dan menyadarkan pihak-pihak yang melakukan penggunaan hutan secara ilegal. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya Rafa Danila mengucapkan terima kasih pada Dewan Juri yang terhormat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Izinkanlah saya untuk memaparkan kesimpulan debat kali ini. Deforestasi bisa dicegah melalui program KB atau keluarga berencana, di mana kebijakan ini membatasi masyarakat agar memprogram pertumbuhan penduduk yang matang didasarkan pada faktor sosial, ekonomi, dan kesiapan pribadi, sehingga pemanfaatan lahan untuk kebutuhan hunian dengan deforestasi tidak terjadi secara masif karena percepatan penduduk yang terjadi itu. Selain itu, pemerintah atau pihak berwenang bisa membuat dengan mengatur undang-undang mengenai tata kelola pemanfaatan lahan, sehingga masyarakat tidak bisa semena-mena membuka lahan untuk hunian itu sendiri. Sekian pemaparan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya Anwardin Alwafi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.